Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd,
Ibadallah, ayyuhal muslimun, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua di bulan yang penuh rahmat ini, bulan barokah, penuh kebaikan, bulan maghfirah, penuh ampunan, bahkan bulan utaqa'um minan nar, pembebasan dari api neraka. Semua kita ingin bebas dari api neraka tentunya. Semua orang yang beriman takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap hukumannya, terhadap nerakanya. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, manfaatkan momen yang penting ini, kesempatan yang singkat ini, ayyam ma'dudat, hari-hari yang terbatas, hari-hari Ramadan. Baru kemarin kita memasuki, tiba-tiba sudah memasuki hari yang ke-13, sebentar lagi 14, sebentar lagi, dan seterusnya. Cepat berlalu bulan Ramadan ini. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Dalam 13 hari ini sudah berapa ayat kita baca? Sudah berapa juz kita selesaikan? Bahkan berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran? Tanya diri kita masing-masing. Ini musim kebaikan yang tidak sembarangan. Orang beriman tidak akan menyia-nyiakan. Hanya orang-orang yang kafir atau yang jahil yang mereka menganggap Ramadan biasa saja. Bahkan sebagian membenci Ramadan, wal'iyadu billah. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang sempurna di bulan ini dengan menghiasi surga setiap hari. Ini sebagai pancingan bagi kita untuk semangat beramal soleh. Allah saja hiasi surganya setiap hari menyambut kedatangan tamu yang mulia, orang-orang yang soleh dan beriman. Siapa kita di antara kita kiranya yang akan masuk ke dalam surga yang Allah persiapkan dengan penuh kebaikan, kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan sejak saat ini. Kemudian Allah juga berikan fasilitas berupa dibelenggu setan-setan. Ini tidak ada di bulan lain. Khusus Ramadan, setan yang biasa mengganggu kita dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Ini artinya apa? Artinya Allah memberikan kesempatan besar bagi kita sekalian untuk beramal soleh. Jangan sia-siakan waktu, walaupun sedetik ibaratnya, kecuali dalam ketaatan. Karena waktu itu sangat berharga. Singkat usia kita di dunia, tidak sampai 100 tahun rata-rata. Bahkan usia umat Muhammad SAW disebutkan 60 sampai 70, sekitar itu, dan sedikit yang melampaui hal itu. Dan banyak kita melihat orang-orang muda, anak kecil sudah meninggal. Apakah tidak cukup ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian yang mengingatkan betapa singkatnya kehidupan di dunia, sangat singkat. Ramadan cepat berlalu. Tiba-tiba selesai Ramadan. Sebagian orang yang tidak faham tentang pentingnya Ramadan, mereka jingkrak, senang dengan selesainya Ramadan. Tapi kita lihat orang-orang soleh di zaman dulu kala sampai sekarang sebagian ada, mereka sedih. Mereka sedih ketika Ramadan pergi, karena tidak bisa beramal dengan amalan yang besar sebagaimana di bulan Ramadan ini. Kalau Ramadan sudah selesai, setan dilepas lagi, sulit orang untuk beramal soleh. Kalau Ramadan sudah selesai, amal menjadi biasa lagi, tidak dilipat gandakan sebagaimana di bulan Ramadan. Kalau Ramadan sudah selesai, tidak ada lagi Lailatul Qadar.
Maka inilah kesempatan. Di bulan ini menjadi mulia karena ada malam penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Di mana di malam itu ketika seorang qiyam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Diampuni oleh Allah. Kalau orang mati tidak membawa dosa, artinya tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Itulah pembebasan dari api neraka. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka agar kita tidak terlalu terlena dengan waktu, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang tidak akan pernah datang dua kali, karena waktu kalau sudah pergi tak akan pernah kembali. Maka kita melihat orang-orang sebelum kita bagaimana mereka memenuhi Ramadan dengan amal kebajikan. Jangan kita lihat orang sekitar kita, karena zaman akhir banyak orang-orang yang lalai. Mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Mereka tidak menyadari kehidupan dunia terlalu singkat dibandingkan alam kubur saja, tidak ada bandingannya. Fir'aun sudah dikubur oleh Allah di dalam alam kubur sudah bertahun-tahun, ribuan tahun. Padahal masa hidupnya cuma beberapa tahun. Dia menikmati dunia hanya sebentar saja. Tapi sekarang dalam siksaan. Setiap pagi dan petang ditampakkan neraka, baru ditampakkan bagaimana nanti di hari kiamat. Adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya dan kelompoknya dalam adab yang sangat keras. Itulah neraka. Di alam kubur tersiksa bertahun-tahun, di mahsyar berdiri juga puluhan ribu tahun, kemudian masuk neraka bertahun-tahun tidak ada batasnya. Wal'iyadu billah. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kita harus berpikir itu. Kita harus berpikir, sangat singkat kesempatan ini, jangan sia-siakan, jangan terlewat waktu. Makanya dulu para salaf jauh-jauh hari sudah berdoa ingin ketemu Ramadan. Kenapa? Ingin mengisi Ramadan dengan kebajikan. Orang-orang yang sudah mati, kalau dibangkitkan mereka mau apa? Ingin mengisi Ramadan dengan amal soleh. Mereka ingin bangkit, tapi tidak mungkin. Orang mati itu rata-rata ingin bangkit lagi. Kenapa? Allah ceritakan tentang cita-cita orang mati. Qala rabbirji'un, mereka berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku. Kenapa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, mudah-mudahan aku bisa beramal soleh yang aku dulu tinggalkan. Tapi sayang, Allah bilang kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sementara di belakang mereka ada dinding pemisah sampai hari kebangkitan. Itulah cita-cita mereka. Mereka ingin beramal soleh, padahal sudah mati. Mereka tahu ternyata yang mereka kumpulkan selama di dunia tidak berarti. Mereka mengumpulkan harta, jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, semua tidak ada artinya. Yang berarti cuma amal soleh, yang menemaninya di alam kubur tinggal amalnya. Makanya ingin bangkit lagi, seandainya bisa bangkit mau beramal soleh. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, apakah kita tidak mengambil pelajaran? Ini Al-Quran. Allah ceritakan tentang perkara gaib yang kita tidak tahu. Allah Maha tahu. Maka jadikan Quran sebagai pedoman. Kalau begitu, kita manfaatkan kesempatan hidup ini. Sebentar lagi kita mati. Jangan dikira masih lama, sebentar lagi kita akan mati. Jangan takut untuk mengatakan mati. Mati memang dekat. Bahkan Nabi mengatakan, kematian itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Bahkan Nabi mengatakan, surga dan neraka lebih dekat daripada tali sendal seseorang. Karena kalau mati, surga atau neraka dekat sekali. Walaupun itu sangat jauh kiamat entah kapan, tapi hakikatnya itu sangat dekat. Sesuatu yang akan datang itu dekat dibandingkan dengan
kita mau bersenang-senang di dunia ini. Untuk apa bersenang-senang kalau kemudian akibatnya sengsara, menderita, dibakar di neraka, wal'iyadzubillah. Lebih baik kita menderita sekarang, kita berjuang sekarang, kita berkorban sekarang, kita menderita sebagaimana orang-orang soleh dulu. Mereka siap menderita, mereka siap berhijrah, meninggalkan anak istri yang tercinta, kampung halaman yang tercinta bertahun-tahun. Kita cuma berpindah ke masjid iktikaf cuma 10 malam, kadang berat. Mereka bertahun-tahun tinggalkan anak istri, pergi ke Madinah, meninggalkan anak istri di Mekah. Coba bayangkan bagaimana beratnya. Mereka berjihad, menumpahkan darah, terluka, cacat, bahkan mati, nyawa taruhannya. Itu mereka berani menderita demi kebahagiaan. Kita hanya berjuang sedikit saja. Di bulan Ramadan ini coba tampakkan jihad kita, mujahadah kita. Dulu Rasulullah dengan para sahabat di bulan Ramadan mereka perang Badar. Mereka puasa, mereka lapar dan haus. Bahkan kondisi perang sering mereka tidak makan, bahkan ketika perang Khandaq 3 hari tidak makan. Bayangkan. Tidak seperti pengemis kita bilang 3 hari tidak makan, bohong. Rasul dan para sahabat betul 3 hari tidak makan, membela agama Allah. Kemiskinan menimpa mereka, padahal mereka orang paling mulia. Allah berikan kemiskinan di dunia karena dunia tidak berharga. Seandainya dunia ini penting, tentu Nabi adalah orang yang kaya raya. Seandainya dunia ini berharga, para sahabat menjadi orang yang paling banyak hartanya. Tapi karena dunia ini hina, Allah hinakan dengan sehina-hinanya, lebih hina daripada bangkai kambing cacat. Maka Allah simpan kenikmatan bagi orang-orang beriman di surga. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, manfaatkan momen yang singkat ini dengan amal-amal soleh. Waktu tidak datang 2 kali. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Di antara efektivitas waktu ketika seorang saum itu selama 10 jam lebih atau bahkan kurang 12 jam lebih, itu hanya sekilas sebenarnya, sebentar, tapi selama itu dinilai ibadah semuanya. Sampai pun dia tidur tetap dinilai saum. Itu makna dari tidurnya orang puasa itu ibadah. Maksudnya walaupun dia tidur tetap nilainya saum. Jadi saum itu sepanjang waktu dinilai ibadah. Apalagi selama dia saum bisa ibadah yang lain. Dia bisa berdoa, dia bisa berzikir, dia bisa membaca Quran, dia bisa bersolawat, dia bisa beristighfar, dia bisa bersedekah, dia bisa sholat, dia bisa berbakti pada orang tua dan lain sebagainya. Banyak sekali amal soleh dilakukan padahal berpuasa. Inilah efektivitas dan efisiensi waktu. Jadi orang yang paling efisien memanfaatkan umur adalah orang yang betul-betul bisa mengisi waktunya dalam waktu 24 jam penuh dengan ketaatan, penuh dengan kebaikan. Jangan sia-siakan. Kita bisa bersolawat berkali-kali dalam satu hari. Ini bulan Ramadan ditambah lagi hari Jumat. Yang dianjurkan kita untuk memperbanyak solawat kepada Nabi SAW. Solawat itu artinya doa. Solawat juga dzikir. Solawat mendoakan Nabi, dan kita akan diberi solawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Ini perkara yang sangat disayangkan kalau kita tidak mengisi waktu-waktu kita dengan banyak solawat kepada Nabi. Jangan seperti pemikiran sebagian orang, dikiranya solawat itu dengan kumpul-kumpul kemudian didendangkan dengan irama bahkan dengan musik. Bukan itu yang dimaksud dengan solawat. Solawat itu adalah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi wasallam. Banyak lafadznya. Yang penting kita ucapkan sendiri, tidak harus rame-rame dan tidak harus orang lain tahu.
Itulah sholawat. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asharon. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Inilah manfaat waktu yang sangat berharga, terutama untuk dzikir. Jadi kalau saum itu semuanya nilainya ibadah, tambah lagi dzikir, perbanyak dzikir. Kalau kita bingung mau ngisi ibadah apa nih, paling gampang dzikir. Dzikir itu mudah sekali, dan orang dzikir 24 jam itu nggak capek, tidak capek. Kalau memang mulut kita capek, dzikir pakai hati, kita ingat Allah selalu, kita ingat nikmat Allah, itu juga dzikir. Kita ingat hukum Allah, juga dzikir. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ini nggak boleh, ini boleh, kita ingat hukum Allah, itu juga dzikir. Makanya ibadah semua hakikatnya itu dzikir. Aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk berzikir. Jadi sholat juga dzikir, seluruh ibadah itu dzikir. Maka manfaatkan setiap detik di bulan Ramadan ini hanya untuk ketaatan dan kebaikan, dan jauhi segala keburukan dan kemaksiatan. Mumpung Ramadan, siapa tahu gara-gara Ramadan ini Allah hapuskan dosa kita semuanya, Allah angkat kita dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyirki wasyaqi wasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa aqimissalam.